Sekarang banyak anak muda yang memilih gaya hidup hijrah, berhijab besar, berhenti nongkrong, dan mulai kajian. Yang jadi pertanyaan, apakah ini hanya tren atau justru tanpa kesadaran spiritual yang mendalam? Kali ini kita akan bahas akar fenomena ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik hijrah massal anak muda Indonesia? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Latar belakang dan konteks. Hijrah kini bukan sekedar makna pindah dari maksiat ke perilaku religius, tetapi telah menjadi identitas sosial dan simbol komunitas. Banyak selebritas dan artis yang mempopulerkan hijrah. Gaya hidup Islami kini menjadi mode sosial untuk kelas menengah. Apa yang mendorong fenomena ini? Yang pertama, ada kesadaran spiritual. Sebagian anak muda merasakan kekosongan nilai modern dan mencari kedamaian dengan kembali ke ajaran agama dan kehidupan bermakna. Terjadi transformasi spiritual sebagai bentuk pertobatan atau pencarian identitas baru. Lalu, ada pengaruh media sosial dan influencer. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube jadi arena hijrah, konten dakwah, cerita pribadi, fashion Islami, dan komunitas. Influencer hijrah mendorong tren, menjadikan hijrah sebagai identitas menarik dan relatable. Lalu yang ketiga, ada faktor komunitas dan isyarat sosial. Komunitas hijrah menjadi ruang sosial untuk memperkuat komitmen religius kolektif. Hijrah bukan hanya personal, tetapi era gerakan sosial, berbentuk solidaritas dan identitas bersama. Tren atau kesadaran. Aspek karena tren adalah banyak yang hijrah karena terinspirasi influencer, ekspresi lewat fashion, branding hijrah, bisa jadi sekedar simbol sosial. Hijrah sebagai mode sosial dan identitas populer kadang tanpa pemaknaan mendalam. Lalu, jika karena kesadaran iman, bagi sebagian, hijrah muncul dari pengalaman spiritual dan kebutuhan batinia, bukan sekedar gaya hidup. Gerakan ini juga termasuk upaya reform sosial religius dan identitas religius yang kuat. Manfaat dan tantangan. Dampak positif dari fenomena ini adalah membentuk disiplin ibadah, komunitas pendukung, identitas keislaman yang lebih kuat. Banyak komunitas hijrah yang menginisiasi program sosial, dakwah modern, dan pemberdayaan anak muda. Namun, ada juga tantangan dan potensi negatif, seperti resiko hijrah menjadi komodifikasi, hanya simbol superficial tanpa kedalaman spiritual. Bila tanpa bimbingan moderat dan refleksi kritis, ruang kosong ini bisa disusupi kelompok ekstrim. Kesetaraan sosial menjadi problem. Hijrah sering muncul di kalangan kelas menengah yang punya akses biaya, bukan representasi semua umat. Peran komunitas hijrah dalam membentuk gaya hidup. Komunitas hijrah berperan besar dalam memberikan ruang, kegiatan, dan dukungan spiritual bagi pemuda yang ingin berhijrah. Mereka menyelenggarakan kajian, forum, diskusi, bahkan program sosial. Komunitas ini membuat hijrah terasa seperti rumah baru bagi para pencari makna. Hijrah dan ekspresi visual, busana, fashion, dan branding diri. Banyak anak muda yang menunjukkan identitas hijrah lewat perubahan cara berpakaian, seperti hijab syar'i, gamis, celana cingkrang. Fashion menjadi sarana mengekspresikan identitas baru sekaligus sebagai penanda sosial bahwa mereka bagian dari gerakan hijrah. Fenomena ini turut didorong oleh brand-brand lokal muslim dan gaya hidup influencer hijrah. Media sosial dan hijrah, gerakan spiritual atau algoritma. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memberi ruang bagi konten dakwah singkat, testimoni hijrah, dan tren Islami. Banyak anak muda hijrah setelah terinspirasi dari konten viral. Namun, algoritma juga berperan memperkuat bubble informasi yang belum tentu menggambarkan keutuhan ajaran Islam. Tantangan hijrah instan dan kurangnya ilmu. Banyak yang hijrah hanya karena tren tanpa pemahaman agama yang cukup. Beberapa jadi mudah terjebak pada label luar tanpa memperdalam nilai dan prinsip Islam. Ini beresiko menimbulkan ekstremisme simbolik, lebih fokus pada tampilan dibandingkan substansi. Dampak sosial dari individual ke transformasi kolektif. Gerakan hijrah membawa perubahan di tingkat keluarga, pergaulan, bahkan organisasi. Ada perubahan gaya komunikasi, cara bersosialisasi, hingga pilihan karir. Hijrah bukan hanya soal pribadi, tapi ikut membentuk ulang pola sosial anak muda. Hijrah dan krisis identitas generasi milenial dan Gen Z. Banyak anak muda merasa kehilangan arah di tengah gaya hidup modern yang cepat, kompetitif, dan hedonistik.
Hijrah jadi jalan pulang untuk mencari makna hidup dan ketenangan spiritual. Namun, jika tidak hati-hati, hijrah bisa dijadikan pelarian semua tanpa perbaikan batin. Masa depan gerakan hijrah di Indonesia. Akankah gerakan ini bertahan lama dan menumbuhkan peradaban baru yang religius dan rasional? Atau akan runtuh ketika tren berubah dan influencer mulai beralih arah? Penting bagi generasi hijrah untuk menjadikan spiritualitas sebagai komitmen jangka panjang, bukan sekedar fase hidup. Hijrah dan konten viral. Banyak anak muda mulai hijrah karena melihat video-video pendek di TikTok, Reels, atau YouTube Short. Mulai dari cuplikan ceramah, kisah inspiratif, sampai before after penampilan orang yang berhijrah. Konten viral seperti ini memang bisa menjadi pintu masuk hidayah, tapi tetap perlu dilanjutkan dengan belajar agama yang benar. Peran tokoh publik dan selebriti. Banyak artis dan public figure yang berhijrah dan akhirnya mempengaruhi jutaan pengikut mereka. Mereka ikut mengubah pandangan anak muda bahwa hijrah itu keren dan enggak harus kaku. Tapi tetap penting diingat, hijrah bukan sekedar ikut gaya, tapi soal perubahan hati dan cara hidup. Hijrah dan ujian sosial. Setelah berhijrah, nggak sedikit anak muda yang justru merasa terasing dari teman-teman lama atau bahkan keluarganya. Beberapa mengaku kehilangan circle pertemanan, diremehkan, atau dianggap berubah terlalu drastis. Hijrah memang butuh mental yang kuat dan dukungan komunitas sangat penting dalam fase ini. Bisnis hijrah ada dan nyata. Sekarang ini, hijrah juga jadi peluang bisnis, brand fashion muslim, produk halal, platform dakwah online, dan lain-lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa hijrah juga punya kekuatan ekonomi, tapi tetap harus hati-hati supaya hijrah tidak sekedar jadi alat jualan atau branding. Hijrah bukan berarti sempurna. Banyak yang mengira hijrah berarti jadi sempurna 100%. Padahal hijrah itu proses, naik turun iman itu wajar, dan kesalahan tetap bisa terjadi. Yang penting adalah konsisten belajar dan terus memperbaiki diri, bukan sekedar tampil islami di luar. Hijrah dan romantisasi masa lalu. Uniknya, banyak konten hijrah yang justru memamerkan masa lalu kelam sebagai bahan jualan. Misalnya, dulu aku pemabuk, sekarang aku rajin ngaji. Boleh saja sharing perjalanan hidup, tapi jangan sampai romantisasi masa lalu jadi konten utama, karena bisa salah kaprah. Hijrah masalah anak muda Indonesia adalah hasil kombinasi antara tren sosial dan kesadaran spiritual. Penting untuk menghindari hijrah yang dangkal, memperkuat refleksi spiritual, pemahaman agama yang moderat, serta komunitas yang sehat dan inklusif. Apakah hijrah hanya sekedar tren untuk ikut-ikutan atau panggilan untuk transformasi nyata? Pertanyaan itu tetap mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.